Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia, yang juga adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk Bapak Presiden kita. Yang juga kami cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia ke-6, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau berdua adalah patriot, pejuang, dan teladan bagi kita semua, yang sepanjang hidupnya konsisten memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Mereka telah melewati gelombang sejarah, mengabdikan diri secara tulus, termasuk kenyang dalam menjaga tegaknya merah putih di medan laga, dan selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Mari kita berikan standing applause untuk kedua pemimpin besar kita. Terima kasih. Kami selalu terharu dan berbahagia melihat persahabatan Pak SBY dan Pak Prabowo, dua putra terbaik bangsa, sejak taruna di Akademi Militer hingga kini dan insya Allah selamanya. Hanya doa baik yang tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa baik dari kami semua, semoga Bapak Pak Prabowo dan Pak SBY senantiasa dikaruniai usia panjang dalam kesehatan, dalam kekuatan, dan dalam kebahagiaan lahir dan batin. Yang saya hormati dan muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Pak Wapres yang berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang penuh makna. Bukan sekedar penutupan kongres, tetapi awal dari lembaran baru bagi Partai Demokrat. Kongres ke-6 Partai Demokrat ini telah memberikan saya sebuah amanah yang besar untuk kembali memimpin Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Insya Allah akan saya jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tapi mari kita mengingat sejenak jalan panjang yang telah kita tempuh. 10 tahun terakhir ini adalah tahun-tahun yang tidak mudah bagi Partai Demokrat. Ada saat-saat ketika partai ini menghadapi badai besar, nyaris tenggelam di tengah gelombang. Ada upaya pengambil alihan kepemimpinan secara ilegal dan inkonstitusional. Ada fitnah yang mencoba meruntuhkan nama baik Partai Demokrat. Para kader masih ingat? Masih ingat? Kita tentu sudah move on dan tentunya sudah memaafkan, tapi tentu tidak bisa melupakan begitu saja. We may forgive, but we will not forget. Mudah-mudahan. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah Gibran. Jadi di sini teman-teman, kali ini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, di sini disampaikan harus dimakzulkan, hukum jangan tebang pilih ya. Pak Prabowo tunjukkan jati dirinya, jangan jadi beban untuk ngurus bangsa dan negara ini.
Ya. Jadi jangan sampai generasi perusak NKRI duduk dalam kepemimpinan. Bila tidak asli dan berijazah, Pak Prabowo harus tegas dan singkirkan. Jadi lebih baik mundur daripada disuruh keluar. Nah, lebih baik mundur terhormat daripada dimakzulkan, karena sudah jelas-jelas dan seterang-terang matahari terbit dan timur bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA. Ya. Diteruskan di sini teman-teman, pemerintah sebaiknya jangan melindungi orang yang dizolim, harus netral. Lebih terhormat mundur daripada bertahan, akan lebih hancur. Nah, untuk melamar kerja di toko stat ataupun di toko stau lainnya aja dibutuhkan ijazah setara SMA ataupun MK. Ini untuk menjadi walkot sampai wapres kok nggak ada ijazah SMA, pemerintah ataupun negara harus bertindak dong. Ya, itu kan sama dengan menganggap para jenderal dan profesor nggak ada artinya bagi dia. Nah, diteruskan di sini teman-teman, segera mundur daripada dimakzulkan, sangat memalukan. KPU juga harus diproses hukum karena melegalkan ijazah yang tidak bisa dilegalisir, khususnya KPU di masa itu. Nah, di sini teman-teman, udahlah negara jangan pakai mainan. Emang enak selalu dihujat, dihina, dan direndahkan harga dirinya, karena coba berpikir dan mimpin negara ini nggak mudah. Jangan sampai negara lain bisa menjajah kalau pemimpinnya ada. Kemampuan lebih baik Pak Prabowo, ganti aja wakilnya, biar negara ini sejahtera dan sukses secara ekonomi. Semoga Pak Prabowo sehat selalu, Pak Rakyat bersamamu, Pak. Nah, diteruskan di sini teman-teman, bila sudah salah tapi Gibran dipertahankan, maka Pak Prabowo juga menyalahi aturan, harus hukum dipertahankan. Jadi penegakan hukum harus ditegakkan. Nah, teman-teman, di sini Pak Presiden yang terhormat, Bapak adalah Presiden Republik Indonesia, segeralah ambil sikap supaya kegaduhan rakyat Indonesia jera, adili pejabat yang salah, seperti rakyat kecil yang salah langsung dipidanakan. Nah, seterusnya di sini teman-teman, harus diakui bahwa politik Pak Prabowo benar-benar jitu, dibiarkan dirinya seolah-olah masuk dalam perangkap. Ya, Jokowi dengan menerima gaib jadi wapresnya Kemendikbud seiring legitimasi yang semakin menguat dan ataupun dibuat gebrakan lagi dengan mengganti Menku dengan membiarkan Menkeu membuat kebijakan-kebijakan seksi demi rakyat hingga termul-termul berhamburan keluar gorong-gorong. Ya, LPB dengan ancaman-ancaman nama yang berkicauan dan ijazah aspal yang terungkap, sehingga tidak ada lagi kesempatan Prabowo melindungi geng Solo, rakyat terbelia, dan biarkan inilah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, disampaikan NKRI negara sebesar ini dipimpin oleh anak yang tidak jelas pendidikannya, padahal Indonesia banyak generasi muda yang soleh, amanah, fatonah, berprestasi, pro rakyat, pendidikan tinggi-tinggi, ijazahnya asli, ya. Tapi bisa-bisanya Gibran dimudahkan jadi pejabat negara, ya. Nah, teman-teman, diteruskan di sini. Ya, wakil presiden gak pantas lulusan SD. Mungkin orang ngaku fufufafa tukang, gak bohong gitu. Nah, di sini mengapa syarat politik rendah sekali, ya? Masalah ijazah hanya SMA ataupun SMK, yang lain harus D3, S1. Ini Indonesia adil bahaya. Nah, idealnya rakyat bersatu untuk mengantisipasi dan mencegah potensi dugaan kembalinya kegaduhan berkepanjangan, bersatu agar aparat terkait merespon positif demi kepentingan NKRI dan publik berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi seharusnya penyelenggara memberikan contoh kepada rakyat yang diwajibkan menurut ataupun menuntut ilmu dengan menempuh pendidikan setelah lulus dengan mendapatkan ijazah untuk melamar suatu pekerjaan. Yang dibutuhkan ijazah sebagai surat tanda tamat belajar ataupun STTB. Rapor walau andai sampai kelas 3 pun tetap tidak sah, artinya tidak mempunyai ijazah. Andai nggak ada, sungguh keterlaluan Jokowi sudah mengacak-acak, menginjak merendahkan negara Republik ini. Kejahatan yang sangat dan sangat keterlaluan. Nah, pemimpin yang cacat administrasi pasti tidak bekerja dengan tenang, karena setiap muncul di publik yang terbayang ialah kecurangannya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, daripada celing-cinguk nggak mampu memberi kontribusi yang optimal, pemerintah mundur lebih terhormat daripada dimundurkan saja.
Nah, seandainya seorang presiden atau wakil presiden pendidikannya hanya SMP, maka para jenderal, profesor, doktor, cendekiawan S1, S2, S3 sangat dilecehkan dan tidak layak di bawah telunjuk seorang SMP. Jadi jika sadar diri lebih terhormat mengundurkan diri daripada dimakzulkan. Nah, di sini seharusnya pemimpin punya kesadaran harga diri dan integritas, lebih baik memilih jalan mundur sendiri daripada nantinya dimundurkan juga. Nah, seringkali orang memilih malu daripada ketahuan buruk ataupun jelek, kejujuran butuh keberanian ngaku kalah. Nah, di sini teman-teman diteruskan disampaikan mohon ini yang terakhir kali pada tahun 2029 tidak ada lagi ijazah yang diragukan lagi. Jadi lebih baik mundur secara terhormat daripada bertahan namun hilang harga dirinya nanti. Jadi negara kita negara hukum, negara aturan, kok tidak melaksanakan aturan tersebut? Kalau pejabat kejaksaan takut mundur jadi pejabat, kok negara dilecehkan sama satu orang di pers? Jadi akibat keserakahan jabatan dan kekuasaan hidup akan menjadi hina yang menanggung keluarga. Anak cucu di dunia sudah dibuktikan, apalagi di akhirat dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi carilah pemimpin yang amanah dan jujur demi bangsa dan negara ini. Nah, periksa Pak Prabowo, ijazah Gibran yang tidak dipercaya oleh masyarakat seluruh Indonesia, jadi bikin gaduh dengan termul pendukung Gen Solo. Jadi tolong sama Bapak Prabowo dicek ulang dan proses hukum yang hakimnya netral dan jujur, jangan hakim yang titipan termul. Nah, diteruskan di sini teman-teman, pemalsuan ijazah dan mengklaim S2 dari Miss Australia adalah fatal. Bila pihak Australia tidak terima resiko sendiri, proses hukum tetap akan berjalan dengan lancar. Nah, bagi orang kampung, orang hidup hanya saling mendukung, tidak saling menjatuhkan. Contoh nasib Nabi Musa membantu dengan tongkatnya. Nah, jadi di sini teman-teman, Prabowo harus biarkan hukum tetap berjalan dengan ada inferensi, karena kalau Gibran dimakzulkan bisa Prabowo yang dimakzulkan. Bukti Agustus kemarin penjarahan untuk menjatuhkan Prabowo. Nah, jadi di sini teman-teman wajib mundur. Wapresnya punya ijazah cerdas berprestasi. Pak Prabowo buka mata hati, kalau cinta rakyat gantikan Gibran, pilih yang cerdas, berprestasi, beriman dan bertakwa, yang takut dosa, yang memberantas korupsi kezoliman, bela pahlawan kebenaran Dr. Tifa, Bang Rismon, Roy Suryo, yang mencari kebenaran tanpa lelah, tidak peduli diancam dituduh, hidup pahlawan yang kita mencari kebenaran.